Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang siap ya. Ustaz. Ayo kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa hadatal banat bi furu'ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wal jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Ayo bismillah wa taqra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل في حقيقة الإسراء هل كان بالروح أم بالروح والجسد. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان أسري بروحه أو جسده على 3 مقالات فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي وإلى هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه إليه أشار محمد بن إسحاق وحجته قوله تعالى وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بين أنا نائم وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام وذكر قصة ثم قال في آخرها فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. فذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وابي هريره ومالك بن صعصعه وابي حبه البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتاده وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمه وابن جريج وهو دليل قول عائشه وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعه عظيمه من المسلمين وهو قول اكثر المتاخرين من الفقهاء المحدثين والمتكلمين والمفسرين رضي الله عنهم. وقالت طائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu taala faslun. Summa ikhtalafa as-salaf wal ulama hal kana isra'uhu bi ruhihi aw jasadihi ala 3 maqalat. Ini para ulama salaf. Ulama salaf yaitu ulama yang hidupnya ada riwayat, yaitu yang hidup sebelum abad ketiga Hijrah. Ada juga yang mengatakan yang hidup pada abad ke-5 Hijrah dan sebelumnya. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama salaf. Jadi summa ikhtalafa salafu wal ulama. Ulama salaf dan para cendekiawan, para ulama, para pakar, alim ulama, mereka berbeda pendapat. Hal kana isra'uhu biruhihi au jasadihi. Apakah Rasulullah SAW menjalankan Isra dengan rohnya atau jasadnya? Atau apakah Rasulullah SAW menjalankan Isra dengan rohnya saja atau jasadnya saja atau dengan roh dan jasadnya? Ala thalithah maqalat. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Fadhahabat ta'ifatun ila annahu isra'un birruhi. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra. Isra itu perjalanan Isra. Yaitu birruhi dengan rohnya saja. Artinya tidak ikut jasadnya. Wa annahu ru'ya manamin. Menurut kelompok ini bahwa perjalanan Isra yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah annahu ru'ya manamin. Itu adalah ru'ya, yaitu
ru'ya yaitu mimpi dalam tidur. Jadi mimpi atau apa namanya satu yang dialatkan dalam tidur itulah apa namanya perjalanan Isra menurut kelompok ini. Ma'attifaqi ma'na ru'yal anbiya'i haqqun. Ma'attifaqihim bersamaan dengan kesepakatan mereka bahwa mimpi semua nabi itu adalah benar. Jadi pendapat ini dia mengatakan bahwa yang menjalankan Isra itu adalah roh Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW melihat perjalanan Isra itu dalam mimpi. Jadi yang menjalankan Isra itu adalah mimpinya saja. Dan kelompok ini yaitu sependapat dengan kelompok yang lain yang mengatakan bahwa mimpi para nabi itu adalah benar. Wa wahyun dan wahyu. Wa ila hadza zaba Muawiyah. Wa ala hadza dan dalam pendapat ini yaitu pendapat ini didukung oleh Sayyidina Muawiyah. Hukiya anil Hasani dan ada diriwayatkan dari Al Hasan maksudnya Hasan Basri. Wal masyhur anhu khilafu meskipun pendapat yang masyhur pendapat yang terkenal dari Hasan Basri adalah tidak seperti ini. Yaitu Hasan Basri pendapatnya sama dengan pendapat jumhur bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj dengan jasad dengan rohnya. Wa ilaiha asyara Muhammad bin Ishaq. Wa ilaihi dan pendapat inilah apa namanya dia isyaratkan Muhammad bin Ishaq. Wa hujjatuhum dan hujjahnya dalilnya bahwa Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj dalam mimpi dengan rohnya adalah firman Allah SWT yang berbunyi wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnasi. Wa ma ja'alna ar-ru'ya. Tiadalah kami menciptakan ar-ru'ya yaitu mimpi allati arainaka yang kami perlihatkan dalam tidur maksudnya illa fitnatan linnas. Melainkan itu adalah sebagai cobaan kepada kepada umat manusia. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dengan rohnya dalam mimpi, dalilnya adalah firman Allah SWT ini. Wa ma ja'alna ru'ya dan telah kami menjadikan ar-ru'ya yaitu mimpi allati arainaka yang kami perlihatkan kepadamu illa fitnatan linnas. Melainkan itu adalah sebagai cobaan, sebagai fitnah untuk orang banyak. Tapi kalau kita melihat akhir ayat ini mengatakan illa fitnatan linnas, melainkan melainkan sebagai cobaan kepada umat manusia. Sekiranya kalau Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dengan mimpi, itu tidak akan dibantah oleh banyak orang. Karena rata-rata orang banyak mengakui. Rata-rata orang tidak akan menolak seandainya kalau Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dalam mimpi. Tapi justru akhir ayat ini itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW yaitu menjalankan Isra itu adalah dengan jasad dan rohnya. Karena Allah SWT berfirman illa fitnatan linnas. Melainkan itu adalah sebagai cobaan kepada umat manusia. Sekiranya kalau Rasulullah SAW menjalankan Isra dengan mimpi dalam tidur itu tidak akan banyak orang yang akan menolaknya. Ini jadinya dalil ini ditolak dengan akhir awal ayat ini ditolak dengan akhirnya. Wa hakau ana Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalil yang kedua yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu dijalankan dengan mimpi, dalam mimpi, dengan roh dalam mimpi adalah apa yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala ma faqattu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah kehilangan jasad atau tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang malam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di dekat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau tidak pernah kehilangan jasad atau tubuh Rasulullah SAW sepanjang malam. Tetapi hadis ini juga ini dibantah. Mengapa? Karena Isra dan Mi'raj itu adalah ada riwayat mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah.
Ada juga mengatakan 3 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW yaitu dukhul kepada Siti Aisyah itu setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi kalau anak Aisyah radhiyallahu anha ma faqattu jasad Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj ini, Siti Aisyah masih belum status istri Rasulullah SAW. Maksudnya masih belum dukhul. Rasulullah SAW masih belum dukhul kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masih belum belum tidur bersama-sama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berarti apa yang dimaksudkan Siti Aisyah ini bukan dalam perjalanan Isra, itu mungkin peristiwa yang lain. Bahwa Siti Aisyah mengatakan saya tidak pernah kehilangan jasad Rasulullah SAW. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Siti Aisyah itu Rasulullah dukhul kepada Siti Aisyah setelah hijrah ke Madinah. Sementara perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah terjadi, ada mengatakan 2 tahun, ada juga mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Wa qauluhu baina ana naimun. Ini ada juga yang dalilnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dengan rohnya dalam waktu tidur. Rasulullah SAW pernah bersabda, baina ana naimun. Ini ketika saya tidur. Itu di sini ada riwayat nanti akan datang bahwa ketika Rasulullah SAW tidur ada riwayat mengatakan al-hatim, tertidur itu hatim. Itu yang namanya hatim itu antara multazam dengan makam Ibrahim, itu namanya al-hatim. Ada juga riwayat bahwa Rasulullah tertidur di Hijr Ismail. Ini. Tetapi wa naimun fil masjid. Ini ana naimun maksudnya wa qaulu Anas wa huwa naimun fil masjid. Apim saharam wa dzakara al-qissata summa qala fi akhiriha fastaikastu wa ana bil masjid haram. Fastaikastu. Ini pastaikastu selalu saya bangun. Wa ana bil masjid haram. Dan ternyata saya di dalam masjid haram. Maksudnya Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dalam mimpi waktu tidur. Tetapi di sini para ulama ada yang yang mengartikan taikastu wa ana bil masjid haram. Ini bukan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu bisa saja Rasulullah SAW tertidur, yaitu antara di Hijr Ismail atau di Hatim, yaitu tapi bukan dalam perjalanan, bukan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa Isra itu dijalankan oleh Rasulullah SAW itu dengan rohnya dalam keadaan mimpi. Tapi semua dalilnya seperti yang kita saksikan tadi itu adalah semuanya lemah. Wa dhahaba mu'zamus salafi wal muslimin, dan sebagian besar para ulama salaf berpendapat wal muslimin dan kaum muslimin berpendapat ila annahu isra'un bil jasadi wa fil yaqadati wa hadza huwal haqqu. Ini bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra itu dengan jasad, wa fil yaqadzah, dan dalam keadaan terjaga. Wa hadza huwal haqq. Wa huwa qaul Ibn Abbasin wa Jabirin wa Anasin wa Huzaifah wa Umar wa Abi Hurairah wa Malikin ibni Sa'sah wa Abi Habbata al-Badri wa Ibni Mas'udin wa Dhahak wa Sa'id ibn Jubairin wa Qatadah ibn al-Musayyib wa Ibni Shihabin wa Ibni Zaidin wa Hasan wa Ibrahim wa Masrukin wa Mujahidin wa Ikrimah ibn Jurajin wa huwa dalilu qaul Aisyah. Jadi Siti Aisyah juga cenderung pada pendapat ini, dan juga Siti Aisyah yaitu beliau mendukung pendapat ini, dan inilah yang dibuat menjadi dalil menurut oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu menjalankan Isra itu dengan jasad dan roh. Wa huwa qaul Tabari wa Ibnu Hanbal wa jama'atin azimatin min muslimin wa qaul aktsar mutaakhirin min al-fuqaha wal muhaddisin wa wal mutakallimin wal mufassirin. Jadi jumhur ulama dia berpendapat bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dengan roh dan jasad. Wa qalat Taifatun, dan ada Taifah berpendapat kanal Isra'u bil jasadi. Kalau tadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dengan roh. Ini sekarang
Wa qala taifatun, kelompok yang terakhir dia berpendapatkan Isra bil jasadi yakzatan. Perjalanan Isra itu apalah dengan tubuh, dengan jasad Rasulullah dalam keadaan terjaga minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdisi, sampai ke Baitul Maqdis saja. Itu apa namanya yang dengan jasad. Wa ila sama'i birruhi, sedangkan perjalanan Mi'rajnya yaitu ke langit, Rasulullah SAW apa namanya melakukannya dengan roh, yaitu dalam mimpi. Ini wahtaju bi qauli ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi apa namanya? Pendapat ini adalah pendapat kaum Mu'tazilah. Pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Isra itu adalah dengan tubuh dan jasad, tetapi sampai ke Baitul Maqdis saja. Sedangkan perjalanannya dari Baitul Maqdis ke apa namanya ke langit, ini ke apa namanya ke langit itu adalah dengan roh. Dalilnya firman Allah SWT mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah SWT yang telah menjalankan, itu apa namanya asra, yang telah mentakdirkan kepada hambanya untuk melakukan perjalanan malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Haram. Faja'ala ilal Masjidil Aqsa gayatan Isra. Jadi Allah SWT mengatakan ilal Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Isra itu sampai ke Masjidil Aqsa saja. Qala faja'ala ilal Masjidil Aqsa gayatal Isra, itu adalah batas terakhir Isra. Alladzi waqa'a at-ta'ajjub fihi, yang terjadi apa namanya banyak yang menakjubkan, yaitu alladzi waqa'a at-ta'ajjub fihi, yang terjadi itu yang banyak menimbulkan rasa apa namanya keheranan, itu yang mengagungkan, yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengagungkan, bi'idzamil qudrati, dengan agungnya kekuasaan Allah SWT, wa tamadduhi, dan apa namanya pujian, bitasyrifil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambihi, dengan penghormatan Rasulullah SAW dengannya, wa idhari al-karamati lahu bil isra'i ilaihi, dan izhar, dan memperlihatkan, yaitu apa namanya karamah, yaitu penghormatan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan Isra ilahi kepadanya. Qala haula, yaitu kaum Mu'tazilah ini, dia itu apa namanya berdalil dengan dalil yang tadi mengatakan walau kana Isra bi jasadihi ila zaidin al Masjidil Aqsa la dzakarahu. Seandainya kalau apa namanya Isra bi jasadihi, yaitu dengan jasadnya, ila zaidin, kepada tempat yang lebih dari Masjidil Aqsa. Maksudnya seandainya kalau Rasulullah SAW menjalankan perjalanan ke langit dengan jasadnya, niscaya Allah SWT akan menyebutnya. Cuma di sini sebatas ila Masjidil Aqsa saja. Al Masjidil Aqsa la dzakarahu fayakunu ablaga fil madhi. Niscaya itu akan menambah lebih apa namanya lebih balik, itu lebih kuat dalam menyampaikan pujian. Maksudnya seandainya kalau Rasulullah SAW menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan rohnya, niscaya akan disebut di ayat ini. Tetapi justru apa namanya di sini yang disebut hanya sampai ke Masjidil Aqsa saja. Jadi tidak ada lebihnya. Berarti Rasulullah SAW menjalankan Isra atau apa namanya Isra dengan jasad dan rohnya itu hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Adapun apa namanya dari Masjidil Aqsa ke apa namanya ke langit itu adalah dengan rohnya, tidak ikut jasadnya. Ini pendapat yang terakhir, itu pendapat kaum Mu'tazilah. Summa salapat hazil firqatani. Kemudian kedua kelompok ini, yaitu yang mengatakan bahwa apa namanya kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa Rasul menjalankan Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Yang pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dengan jasad, kemudian apa namanya Mi'raj dengan roh. Ini hal shalla bi Baitul Maqdis amla. Apakah Rasulullah SAW melakukan salat apa namanya salat di Masjid Baitul Maqdis atau tidak? Tapi hadis Anas wa ghairihi ma taqaddama min salatihi fihi. Pada hadis Anas dan yang lain, ma taqaddama seperti yang sudah jelaskan sebelum ini, min salatihi fihi, yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW itu salat di Baitul Maqdis. Wa ankara dzalika Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah bin Yaman itu apa namanya menolak pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menunaikan salat di Baitul Maqdis. Wa qala wallahi ma zala ala zahril burak. Justru apa namanya Huzaifah bin Yaman mengatakan wa qala wallahi, senantiasa ma zala ala zahril burak.
yaitu mazala, senantiasa apa namanya kedua, ini maksudnya Jibril sama Nabi Muhammad SAW ala dhahril burak. Hatta raja'a sampai apa namanya keduanya kembali ke kota Mekah. Qala al-Qadi waffaqahullah wal haqqu min hadza, dan pendapat yang benar dari ketiga pendapat yang tadi itu hadza was sahih, dan yang benar insyaallah annahu isra'un bil jasadi war ruh, yaitu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan roh. Fil qissati kulliha, dalam semua apa namanya perjalanannya, baik Isra dan Mi'raj. Qala wa alaihi tadullu al-ayatu. Wa alaihi, dan apa namanya bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj ini dengan jasad dan rohnya adalah itu yang apa namanya yang diisyaratkan dengan dalil. Wa sahihul akhbar, dan hadis-hadis yang sahih. Wal i'tibar, dan apa namanya pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Di sana banyak sekali apa namanya pelajaran, dan itu apa namanya disaksikan oleh Rasulullah SAW dengan jasad dan rohnya. Wala yu'dalu 'anil zahiri wal haqiqati ila ta'wil, dan tidak perlu apa namanya kita berpaling dari zahir wal haqiqah ila ta'wil kepada ta'wil. Seperti yang sudah kita apa namanya kita pelajari, al-zahir ini adalah ada apa namanya lapas yang menunjukkan dua arti, tapi salah satu artinya lemah, dan yang salah satunya adalah yang kuat. Ini adalah al-zahir ini. Kemudian apa namanya di sini tidak perlu apa namanya kita akan mengambil arti yang lemah, selama masih bisa diartikan kepada arti yang zahir. Wal haqiqah ila ta'wil illa indal istihalati, kecuali dalam keadaan mustahil. Ini baru apa namanya ini apa namanya kita pindah kepada ta'wil. Walaysa fil isra' bi jasadihi wa hal yakzatihi istihalatun, dan tidak ada kejadian dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dengan jasadnya dan dalam keadaan jaganya istihalatun, dalam keadaan beliau terjaga yaitu istihalatun, satu mustahil. Idlau kana manaman, mengapa? Karena seandainya kalau beliau melaksanakan Isra wa Mi'raj dalam keadaan tidur, laqala biruhi abdihi, niscaya Allah SWT akan berfirman subhanalladzi asra biruhi abdihi, tidak mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Walam yakul bi abdihi, seandainya kalau apa namanya itu akan perjalanan itu dengan rohnya, tidak akan mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Wa qaulu ta'ala ma zagal basaru wa ma tagha, dan juga apa namanya ma zagal basaru wa ma tagha, yaitu di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW apa namanya mengukuskan pandangannya wa ma tagha, dan tidak meliwati. Jadinya Rasulullah SAW sangat kagum melihat keindahan ani Sidratul Muntaha, sehingga apa namanya pandangan ma zagal basar, tidak berpaling ke kiri ke kanan, wa ma tagha, dan tidak meliwati apa namanya pandangannya, tidak melihat atau ke arah yang jauh daripada apa namanya apa yang beliau saksikan di Sidratul Muntaha. Ini juga apa namanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu apa menjalankan Mi'raj. Mi'raj itu ke langit itu dengan tubuh dan roh. Walau kana manaman, seandainya kalau apa namanya Rasulullah menjalankan dalam keadaan tidur, lama kanat fiha ayatun. Ini bukan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seorang itu mimpi keliling ke dunia ini, dan itu tidak menjadi keistimewaan Nabi, karena ini semuanya orang bisa mimpi. Wala mujizatun, dan ini tidak akan menjadi mukjizat, tidak akan apa namanya mukjizat, artinya suatu yang peristiwa yang tidak masuk akal. Qala wala mastaba'adahu al-kufar, dan tidak akan ditolak oleh orang kafir. Kalau seandainya Rasulullah SAW menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan apa namanya dengan rohnya. Wala kadzabuhu fihi, apa namanya orang kafir tidak akan menuduh Rasulullah SAW berbohong dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Wala tadda bi du'afa man aslama, dan tidak akan menimbulkan banyak orang-orang muslim yang lemah imannya menjadi murtad. Waftatanu bihi, yaitu apa namanya sehingga mereka itu jatuh dalam apa namanya fitnah. Ini iz mislu hadza minal manamat la yungkaru, karena kalau peristiwa seperti ini dilihat waktu tidur la yungkaru, tidak akan ditolak oleh orang, karena semuanya orang bisa.
bal lam yakun dzalika minhum illa wa qad alimu anna khabarahu innama kana an jismihi. Bal lam yakun dzalika minhum. Dan bahkan mereka itu meyakini bahwa mereka itu meyakini lam yakun dzalika minhum illa wa qad alimu. Malaikat mereka sudah mengetahui anna khabarahu innama kana an jismihi wa hal yaqazatihi. Bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj itu adalah dengan tubuhnya dan waktu beliau terjaga, waktu beliau jaga. Illa ma dzikra fil hadis min zikri salatihi bil anbiya bi Baitul Maqdis min fi riwayat Anasin aw fis sama'i ala marawa ghairuhu. Qala min zikri salatihi bil anbiya bi Baitul Maqdis fi riwayat Anasin aw fis sama' ala marawa ghairuhu wa zikri maji'i Jibril lahu bil buraki wa khabaril mi'raj wa istiftahi sama fa yuqalu wa man ma'aka. Jadinya di sini illa ma dzikra fil hadis min zikri salatihi bil anbiya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'rajnya dengan jasad dan rohnya. Mengapa? Karena disebut dalam perjalanan dalam peristiwa ini beliau itu salat dengan para anbiya di Baitul Maqdis. Fi riwayat Anasin atau fis sama, atau ada juga riwayat Rasulullah menjalankan salat di langit ala ma rawa ghairuhu, menurut yang diriwayatkan oleh yang lain. Wa dzikri maji Jibril lahu bil burak, dan zikri yaitu kedatangan Jibril, yaitu sebuah Jibril itu datang membawa tunggangan burak. Wa khabaril mi'raj, dan cerita mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari bumi ke langit, mi'raj. Wa istiftahi sama, dan Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Seandainya kalau dalam dalam roh itu tidak perlu dibukakan pintu. Wa yuqalu wa man ma'aka, lalu ditanya, wa man ma'aka, siapa bersama siapa engkau? Wa yaqulu Muhammadun wa likaihi al-anbiya fiha, dan Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi pada langit pertama, Nabi Adam. Kemudian sampai ke 6 itu Nabi Musa, dan 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa khabarihim ma'hu, dan peristiwa yaitu bersama khabarihim, itu khabar, itu peristiwa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para nabi, yaitu tarhibihim, yaitu tarhibihim, menyambut mereka menyambut Rasulullah SAW. Wa sya'nihi fi radis salah, fi fardis salah, dan keadaannya waktu diwajibkan salat sampai 9 kali bolak-balik antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Wa murajaati ma Musa fi dzalika wa fi ba'd akhbar, dan pada khabar selain ini. Fa akhadha ya'ni Jibril biadi fa arja bi ila sama, kemudian pada fi ba'd hadzal akhbar fa akhadha, yaitu disebut fa akhadha, lalu Jibril mengambil tanganku, fa arja bi ila sama, lalu dia fa arja bi, lalu Jibril naik bersama saya ke langit, ila qauli summa arjabi hatta dhahartu bi mustawan, sampai saya sampai kepada tingkat asma'u fihi sarifal aklam. Saya mendengar sarifal aklam, yaitu suara pena yang sedang menulis kadar-kadar akan terjadi di alam semesta ini. Wa anhu wasala ila sidratil muntaha, dari Rasulullah sampai ke sidratil muntaha. Wa anhu dakhala jannata, dari Rasulullah masuk ke surga. Wa ra'a fiha ma dzakarahu, dan beliau melihat apa yang beliau sebut. Qala Ibnu Abbasin hadza ru'ya ainin. Qala Ibnu Abbasin hadza ru'ya ainin. Ini adalah pandangan mata yang nyata-nyata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ru'ya manamin. Yani wa ra'a fiha ma dzakarahu. Qala Ibnu Abbasin, semuanya itu ada Ibnu Abbas menegaskan bahwa itu adalah peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW secara langsung, bukan mimpi. Iqra wadil hasani fihi baina. قال وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالث فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة وذكر خبر البراقي. وعن أم هانئ رضي الله عنها ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة صلى العشاء الآخرة
ونام بيننا. فلما كان قبيل الفجر أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح وصلينا قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت أسريت بي قلتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجد، فأجابه إن جبريل عليه السلام حمله إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بمالك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه تصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. عن أبي ذر عنه فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسل بماء زمزم إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. وعن أنس أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. وقد روى عمر الخطاب رضي الله عنه في حديث إسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. قال وعن الحسن fihi. Wa anil Hasani dapat riwayat daripada Hasan Basri. Fihi baina ana naimun. Ini ketika saya sedang terpilih hijri di Hijr Ismail. Ja'ani Jibril. Datang kepada saya Jibril, fahamazani bi akibihi. Lalu saya fahamazani bi akibihi. Lalu saya disentuh oleh kakinya. Jadi Rasulullah SAW, yaitu disentuh oleh Paja'ni Jibrilu fahazamani bi'akibihi. Lalu dia menggerakkan saya dengan kakinya. Dengan kakinya jadi Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Beliau itu menggerak Rasulullah SAW, yaitu menyentuh, yaitu membangunkan Rasulullah SAW dengan kakinya. Fakumtu lalu saya bangun. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang tidur, datang Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau Jibril itu membangunkan Rasulullah SAW dengan kakinya, yaitu dengan menggoreskan kakinya kepada tubuh Rasulullah SAW. Fajalastu lalu saya bangun. Falam ara syai'an. Kemudian saya tidak melihat sesuatu apapun. Fautu limat ja'i. Saya kembali lagi tidur. Zakara dzalika salasan. Itu 3 kali. Yaitu saya tidur lagi datang Jibril. Lalu beliau menggerakkan saya dengan kakinya, yaitu menyentuh saya dengan kakinya sampai 3 kali. Faqala fi tsalisati. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan fa akhadha bi adudi. Lalu Jibril memegang adud, yaitu lengan tangan saya. Fa jarrani ila babil masjidi. Lalu Jibril membawa saya ke pintu masjid. Fa idza bidabatin. Tiba-tiba di depan pintu masjid ada seekor binatang. Wa dzakara khabaral burak. Lalu binatang itu adalah burak. Itu beliau melanjutkan kisahnya tentang tentang kisah burak. Ini semuanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menjalankan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan rohnya. Hadis lain juga wa an Ummi Hani'in ma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti. Yaitu Rasulullah SAW ketika menjalankan Isra dan Mi'raj. Yaitu Rasulullah SAW sedang di rumah saya. Tilkal laila pada malam itu salal isya al-akhirata. Beliau itu salat isya. Yaitu salat isya al-akhirata sebelum subuh. Wa nama bainana. Wa nama bainana. Lalu Rasulullah SAW tidur. Bainana di kanan kami. Falamma kana kubail fajri. Dan ketiga sebelum subuh. Ahabbana. Lalu Rasulullah SAW membangunkan kami. Ahabbana Rasulullah SAW, lalu Rasulullah membangunkan kami. Falamma sallas subha, dan ketika beliau salat subuh, wasallaina, dan kami salat bersama
Rasulullah SAW, qala ya ummahaniin. Qala ya ummahani, lakad sallaitu ma'akum al-isya'a al-akhirata, iaitu sebelum subuh. Kama ra'aiti, sebagaimana kamu lihat. Bihadzal wadi, itu di lembah wadi ini. Maksudnya di di dekat Ka'bah. Summa ji'tu, kemudian ketika itu saya datang ke Baitul Maqdis. Fasallaitu fihi, lalu saya salat di Baitul Maqdis. Summa sallaitu al-ghadata ma'akum. Lalu saya kembali salat al-ghadat. Salat ghadat subuh ma'akum, bersamamu. Al-an, kama tarawna, sebagai kau sebagai kamu saksikan, sebagai kau lihat. Itu sebelum dipardukan salat ini. Di sana Rasulullah SAW salat, itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu 2 kali salat, itu dalam sehari semalam. Sebelum tenggelam matahari 2 rakaat, dan sebelum terbit fajar itu 2 rakaat. Jadi sebelum disyariatkan syarat 5 waktu, Rasulullah SAW menjalankan salat itu 2 kali dalam sehari. Kemudian hadis ini, hadis Ummu Hani. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Ummu Hani itu dia masuk Islam, yaitu pada Fathu Mekah. Bagaimana beliau salat pada waktu Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj, sedangkan dia masih belum masuk Islam. Di sini ada juga yang meriwayatkan bahwa memang Ummu Hani, beliau itu tidak ikut hijrah ke Madinah karena beliau termasuk orang yang lemah, sehingga beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut hijrah ke Madinah. Tapi masuk Islamnya bukan pada waktu Fathu Mekah, tapi jauh sebelumnya. Sehingga Rasulullah SAW itu salat di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam malam Isra Mi'raj, ini menunjukkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah dengan jasad dan rohnya Rasulullah SAW. Wa hadza bayyinun, bahwa ini jelas-jelas annahu bijismihi, bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj itu adalah dengan tubuh dan rohnya. Wa Nabi Bakrin min riwayati Shaddad bin Ausin annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'usriya bi talabtuka ya Rasulullah, yaitu ini An Abi Bakrin min riwayati Shaddad, ini talabtuka, saya mencari engkau tadi malam hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api maka nikah pada tempatmu yang biasa engkau di sana. Falam ajidka, lalu saya tidak menjumpaimu. Fajabahu, lalu Rasulullah SAW menjawabnya, anna Jibril alaihi salatu wasallam hamalani il Masjidil Aqsa. Itu engkau tidak menjumpai saya di tempat saya yang biasa karena Jibril itu membawa saya ke Masjidil Aqsa. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu dibawa dengan roh dan jasadnya. Wa Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallaitu lailata usri bi fi muqaddamil masjidi summa dakhaltu sakhrata fa idza bimalakin qa'imin ma'hu aniyatun salas wa dzakara al-hadis. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Umar, sallaitu lailata usri bi. Saya salat pada malam saya melaksanakan Isra fi muqaddamil masjid, yaitu di depan Masjidil Aqsa. Summa dakhaltu as-sakhrata. Kemudian saya masuk ke ke sakhrah, yaitu masuk ke batu besar di Baitul Maqdis. Faida bimalakin, tiba-tiba saya menjumpai seorang malaikat qaimin yang berdiri, ma'hu anyatun, dia membawa anyatun salasun, itu membawa 3 bejana, yang masing-masing satu berisi 1 laban, yang satu berisi berisi minuman keras atau khamar, dan yang satu berisi asal. Kemudian Rasulullah SAW memilih yang berisi laban. Wa dzakara al-hadis wa hadhihi tasrihatu, dan keterangan semuanya ini zahiratun, itu jelas, ghair mustahilatin, itu tidak mustahil Rasulullah SAW menjalankan dengan jasad dan rohnya. Fatuhmalu ala zahiriha. Nah, selama masih bisa dibawa, masih bisa diartikan dengan arti zahirnya, tidak perlu dita'wil-ta'wilkan. Wa Nabi Dharin anhu sallallahu alaihi wasallam furija safu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril fasala sadi summa ghasalu bima zamzam ila akhir qissati summa akhadha bi yadi fa arajabi. Ini ada riwayat lain bahwa Rasulullah SAW menjalankan Mi'raj itu bukan dari Baitul Maqdis, tapi justru dari rumah Siti Khadijah. Ada riwayat yang mengatakan an Abi Dzarrin anhu sallallahu alaihi wasallam furija safu baiti, dibuka atap rumahku, itu maksudnya rumah tempatnya Siti Khadijah.
Wa Nabi Makkah, dan saya waktu itu sedang di Mekah. Panazala Jibril, lalu Jibril atau apa namanya turun dari atas rumahku. Fasala sadri, lalu beliau apa namanya membelah dadaku. Summa gasalahu, lalu membersihkannya bima Zamzam dengan air Zamzam. Ila akhir kisah, sampai akhir kisah. Summa akhadha biadi, kemudian Jibril membawa tanganku, arajabi. Lalu apa namanya arajabi, lalu dia apa namanya membawa saya naik ke langit. Jadi ini ada riwayat yang mengatakan bahwa apa namanya Rasulullah SAW menjalankan Mi'raj itu dari apa namanya dari Mekah, bukan dari Baitul Maqdis. Tapi yang masyhur, yang sahih adalah Rasulullah SAW menjalankan Mi'raj itu dari Baitul Maqdis. Kalau ini Pak Arajabi maksudnya Pak Usriya itu apa namanya, lalu beliau itu menjalankan Isra, kemudian dari sana beliau itu berangkat ke apa namanya ke langit. Wa nasin ataitu pantalaku bi ila Zamzam. Ataitu utitu. Utitu saya didatangi. Pantalaku bi. Jibril maksudnya pantal, kalau mereka membawa saya ila Zamzam, pada Zamzam. Fasuriha an sadri. Lalu mereka apa namanya membelah dadaku. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu laqad ra'aituni fil hijri. Laqad ra'aituni fil hijri, saya menjumpai diri saya di Hijr Ismail maksudnya. Wa Quraisyun tas'aluni. Jadi apa namanya, kemudian orang Quraisy bertanya kepada saya an masraya, tentang perjalanan malam yang saya lakukan. Fasalatni an asya, kemudian orang-orang Quraisy menanyakan saya tentang sesuatu yang ada di Baitul Maqdis. Lam usbitha, yang saya sendiri tidak paham. Karena apa namanya Rasulullah SAW cuma sekedar salat berjamaah dengan para anbiya di Baitul Maqdis, kemudian beliau apa namanya langsung melakukan Mi'raj ke langit. Kemudian orang-orang Quraisy menanyakan tiang Baitul Maqdis, pintunya, semuanya. Itu hatta walaupun pemainnya kita sering datang ke sana, juga kadang-kadang kita tidak bisa menjawabnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini fakuribtu. Lalu saya merasa gelisah. Dan susah apa namanya? Karena kalau seandainya Rasulullah tidak akan bisa menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy ini, itu nanti akan membuat hujah bagi mereka untuk tidak mengikuti, tidak membenarkan perjalanan Isra Rasulullah SAW. Qala ma'asal hukatu farafahullahu li. Kemudian Allah SWT membukakan, maksudnya membuka pandangannya, sehingga apa namanya Baitul Maqdis itu dijelmakan di depannya. Beliau itu apa namanya melihat satu persatu setiap pertanyaan kafir Quraisy tentang Baitul Maqdis, beliau saksikan di depannya, yaitu pintunya di mana, langsung seperti apa namanya yang kita lihat di TV dan sekarang ini. Qala anzuru ilaihi wa nahu dan an Jabirin, dan ada juga hadis lain dari Jabir. Ini semuanya membuktikan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah dengan jasad, dengan roh. Wa qad rawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi hadis Isra anhu sallallahu qala summa raja'tu ila Khadijah. Kemudian saya kembali kepada Khadijah, wa ma tahawwalat an janibiha. Wa ma tahawwalat, ini apa namanya Siti Khadijah sedang tidur. Waktu beliau tinggalkan sedang tidur. Kemudian apa namanya waktu saya datang, wa ma tahawwalat an janibiha, masih belum apa namanya mengubah caranya tidur. Nah, biasanya tidur, kalau kita tidur kadang-kadang apa namanya tidak bisa kita tahan dalam satu bentuk atau cara tidur. Kadang-kadang kita tahawwalat, kita berubah posisi kita dalam tidur. Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Siti Khadijah, posisi Siti Khadijah waktu tidur masih belum berubah. Ini semuanya menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu semuanya dijalankan dalam keadaan jaga dan dengan jasad dan rohnya. Iqra. فصل في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسماها رؤيا. قلنا قوله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى. وقول فتنة للناس يؤيد أنها رؤية عين وإسراء شخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أخطار متباينة. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقولوا في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقولوا أيضا وهو نائم، وقولوا ثم استيقظت فلا حجة فيه.
إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أن أول حمله وهو الإسراء به وهو نائم، وليس في الحديث أنه كان نائما في القضية كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت أنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته، ويدل على أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه. وقد يكون قول استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض وخمر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات رب الكبرى، فلم يستبق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. وجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه. Qala faslun fi ibtali hujaji man qala anna naumun. Jadi seperti yang sudah lewat apa namanya? Bahwa apa namanya dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada 3 kaul, ada 3 pendapat. Pendapat apa namanya umum, pendapat jumhur ulama bahwa beliau itu menjalankan Isra Mi'raj yaitu dengan tubuh dan roh, dengan jasad dan rohnya. Sehingga apa namanya sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian pendapat yang pertama itu hanya dengan rohnya saja. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa apa namanya Rasulullah SAW yang menjalankan Isra yaitu dengan jasad dengan rohnya. Tetapi kalau apa namanya Mi'rajnya yaitu ke langit, beliau dengan rohnya. Ini adalah pendapat kaum Mu'tazilah. Di sini sekarang fi ibtali hujaji man qala innaha naumun. Ini dalam membatalkan dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah dalam keadaan waktu tidur, mimpi dalam waktu tidur. Qala ihtajju bi qauli ta'ala ma ja'alna ru'ya allati araynaka fasammaha ru'ya. Jadi apa namanya? Mereka mempunyai dalil, berdalil dengan firman Allah SWT yang mengatakan wa ma ja'alna ru'ya, dan tiadalah kami menjadikan atau menciptakan yaitu mimpimu alladzi araynaka yang saya perlihatkan kepadamu. Di sini apa sahihnya fasammaha ru'ya. Ini Allah SWT menyebutnya sebagai ru'ya, itu mimpi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj itu dengan mimpinya dalam waktu tidur. Qulna qauluhu subhanalladzi asra bi 'abdihi yarudduhu. Apa namanya? Qulna, pendapat kita kami katakan bahwa firman Allah SWT yang mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi ini membatalkan hujah yang pertama yang mengatakan bahwa ja'alna ru'ya. Jadi mereka berdalil bahwa ar-ru'ya itu adalah mimpi dalam waktu tidur. Tapi pada ayat lain Allah SWT berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah SWT yang telah menjalankan yaitu apa namanya hambanya pada waktu malam. Bi 'abdihi, namanya abdun. Kalimat abdun itu apa namanya adalah jasad dengan roh. Qala yarudduhu li'annahu la yuqalu fin naumi asra. Kemudian yang kedua apa namanya Allah SWT berfirman asra, pertama kali asra, yaitu karena tidak mungkin dikatakan orang yang melihat mimpi waktu tidur itu dikatakan asra. Tapi yang namanya asra adalah orang yang menjalankan perjalanan pada waktu malam, satu. Kemudian kata-kata abdihi, kata abdi sini apa namanya abdun itu adalah jasad dengan roh. La yuqalu fin naumi asra wa qawlu fitnatan linnas. Kemudian apa namanya wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan firman Allah SWT mengatakan fitnatan linnas yu'ayyidu anha ru'ya ainin. Jadi ru'ya di sini pandangan, bukan mimpi, tapi pandangan mata. Mengapa? Karena pada akhir ayat Allah SWT berfirman fitnatan linnas, itu menjadi cobaan, menjadi apa namanya, menjadi fitnah bagi orang banyak. Karena kalau apa namanya seandainya itu dijalankan waktu mimpi, dengan mimpi itu tidak akan menimbulkan gejolak di orang banyak. Tetapi ru'ya di sini adalah pandangan mata, bukan pandangan bukan apa namanya mimpi. Yu'ayyidu anha ru'ya ainin. Wa isra'u bisakhsin. Iz laisa fil hulmi wa isra'u bisakhsin. Dan apa namanya Isra itu perjalanan malam itu dengan tubuh. Iz laisa fil hulmi fitnatun. Karena kalau apa namanya Rasulullah SAW akan bercerita, beliau itu melihat dalam mimpi itu tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Wala yukadzibu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang akan menuduh Rasulullah SAW berbohong. Li'anna kulla ahadin yara misla dzalika. Karena setiap orang bisa melihat dalam mimpinya seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Fi manami dalam tidurnya.
minal kauni fi sa'atin wahidatin. Itu keliling ke semua kaun, ke jagat raya ini dalam 1 jam. Fi aktarin mutabayinatin. Fi aktarin, dalam apa namanya aktar, dalam tempat-tempat yang jauh. Jadi bisa saja fi aktarin mutabayinatin. Ala annal mufassirin. Selain itu juga apa namanya, selain yang tadi, juga apa namanya para ahli tafsir, para tafsir, yaitu apa namanya qad ikhtalafu fi hadzal ayah. Mereka telah berbeda pendapat dalam mentafsirkan ayat ini. Fa dhahaba ba'dhum ila annaha nazalat fi qadiyatil Hudaybiyah. Yaitu maksudnya di sini yaitu apa namanya wa ma ja'alna ar-ru'ya. Ar-ru'ya di sini adalah pandangan. Pandangan di sini ayat ini ada sebagian pakar tafsir menafsirkan bahwa ru'ya di sini adalah mimpi Rasulullah SAW yang menyaksikan bahwa Rasulullah SAW akan akan masuk Masjid Haram. Ini apa peristiwa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Ini bukan peristiwa yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Ini satu. Kedua begitu. Wa ma waqa'a fi nufus min zalika. Wa ma waqa'a fi nufusin nas min zalika. Itu setelah Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang banyak bahwa akan masuk kota Mekah. Karena Rasulullah SAW melihat mimpi bahwa akan masuk kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW membatalkan atau keinginannya itu sehingga banyak terjadi gejolak di kalangan sahabat, sehingga Sayyidina Umar sendiri beliau itu tidak menerima pendapat ini untuk Rasulullah SAW kembali ke Madinah sebelum beliau masuk kota Mekah. Ini maksudnya ayat yang tadi. Kata sebagian besar pakar ilmu tafsir. Waqila ghairu hadza, ada juga tafsir-tafsir dengan yang mentafsirkan dengan tafsir yang lain selain ini. Wa amma qauluhum innahu kasamaha fil hadisi, yaitu hujjah mereka yang mengatakan samaha, yaitu dia mengatakan ru'ya, yaitu dia sebut dengan mimpi atau pandangan, penglihatan dalam waktu tidur. Samaha fil hadisi manaman, waktu tidur. Wa qalu fi hadisin akhara bainan naimi wal yaqظah, dalam keadaan antara tidur dan jaga. Wa qalu aidan wa huwa naimun, dan ada juga hadis mengatakan pada saat sedang tidur. Wa qauluhu summa staiqaztu, lalu saya bangun. Fala hujjata fihi. Semuanya itu tidak bisa menjadi hujjah bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra itu dengan rohnya. Id kad yahtamilu anna awwala usulil malaki ilaihi kana wa naimun. Karena bisa mungkin maksudnya ketika Jibril datang ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW waktu itu masih tidur. Beliau yang bangunkannya. Au awwala hamlihi wal isra bihi wa naimun, atau ketika Rasulullah pertama kali menjalankan Isra dan itu Rasulullah masih tidur-tiduran seperti orang yang baru bangun, yang masih tidur-tiduran. Walaysa fil hadis annahu kana naiman fil qissati kulliha. Dan tidak ada yang disebut dalam hadis bahwa Rasulullah SAW itu tidur dalam semua perjalanannya tadi. Illa ma yadullu alaihi qauluhu summa saikastu. Kecuali tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan itu dalam keadaan tidur. Semua perjalanan dalam keadaan tidur. Kecuali ada isyarat, ada talmih, ada isyarat yang mengatakan summa saikastu, kemudian saya bangun fil masjidil haram, di Masjid Haram. Ini sebangun dalam Masjid Haram. Ini aja yang menunjukkan bahwa di bawah ada isyarat bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj dalam tidur. Tapi wala alla qaulu istaikastu bima'na asbahtu. Jadi maksudnya istaikastu itu saya bangun, maksudnya saya berada waktu pagi. Au istaikadza min naumin akhara, yaitu setelah beliau kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau tidur. Kemudian bangun lagi. Itu maksudnya akhara pada wusulihi baitahu, setelah beliau sampai ke rumahnya. Wa yadullu alaihi anna masrahu lam yakun tula lailihi. Wa yadullu alaihi anna masrahu, bahwa perjalanan Isra Rasulullah SAW itu bukan sepanjang malam. Wa inna ma kana fi ba'di, namun perjalanan Isra'nya pada sebagian malam. Wa qad takunu qaul istagastu wa anna fil Masjidil Haram lima kana gamarahu min ajaibi. Itu bisa saja summa kaisus, kemudian saya bangun. Saya sadar. Wa ana fil Masjidil Haram, saya ada di Masjidil Haram. Lima kana gamarahu, dengan apa yang beliau saksikan dalam keadaan yang mencengangkan.
yang mengagungkan, sehingga baru dia sadar bahwa apa namanya tadi beliau itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, walaupun beliau menjalankan dengan jasad dengan rohnya. Min ajaib, daripada ajaib. Ma tala'a min malakutis sama wa wal ardi. Apa yang beliau saksikan dari malakutis sama, kerajaan Allah SWT di langit dan bumi. Wa khamara batinahu min musyahadatil mala'i. Wa khamara batinahu, dan apa yang menguasai batinnya Rasulullah SAW ketika beliau menyaksikan al-mala'il a'la, itu para malaikat yang ada di langit. Wa ma ra'a min ayati rabbil kubra, dan apa yang beliau saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu di langit. Walam yastafik, dan beliau tidak merasa sadar. Ini jadinya istaiqaztu, ini saya bangun dari tidur, di sini bukan maksudnya tidur yang benaran, tetapi maksudnya beliau itu saya tidak sadar. Kalau tadi saya sudah menjalankan Isra dan Mi'raj. Karena banyak dalam perjalanannya itu beliau itu menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mencengangkan, sehingga setelah beliau selesai menjalankan Isra dan Mi'raj, ketika beliau duduk di masjid, baru beliau sadar bahwa tadi itu beliau dalam keadaan menjalankan Isra dan Mi'raj. Warju ila halil basyariyati, kemudian beliau kembali dalam keadaan kemanusiaannya, yang biasa. Karena kalau tadi dalam keadaan jasad dan rohnya menjalani Isra dan Mi'raj itu beliau itu terangkat dari sifat kemanusiaannya yang biasa. Illa wa fil Masjidil Haram. Wajhun salisun, dan pendapat yang ketiga, ayyakuna naumuhu wastikadhu hakikatan ala muqtada labsihi walakinnahu usriya bi jasadihi wa qalbu khadirun wa ru'yal anbiya haqqun tanamu ayunuhum wa la tanamu qulubuhum. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa ayyakuna naumuhu wastikadhu hakikatan, bahwa tidur dan bangunnya benar-benar ala muqtada labsi, itu sesuai dengan lapasnya. Walakinnahu usriya bi jasadihi wa qalbu hadirun. Tetapi maksudnya Rasulullah SAW beliau itu tidur dan bangun di masjid, ya seperti kita artikan seperti yang biasa. Tetapi ketika beliau menjalankan Isra dan Mi'raj, beliau itu menjalankan dengan tubuh, dengan rohnya. Wa qalbu hadirun wa ru'yal anbiya haqqun. Dan mimpi para nabi itu adalah benar. Benar. Tanamu ayunuhum wala tanamu qulubuhum. Para anbiya itu cuma mata kepalanya saja yang tidur, tetapi kalau mata hatinya tidak pernah tidur. Waqad mala ba'du ashabil isyarat ila nahwin min hada. Itu waqad mala. Itu ada sebagian ba'du ashabil isyarat, maksudnya yang menggunakan isyarat, itu orang-orang tasawuf, ila nahwin min hada qala tagmidu ainaihi li'alla yashgalahu say'un minal mahsusat anillahi ta'ala. Ketika mereka menjalankan wirid dan lain sebagainya, mereka itu sengaja menutup matanya. Yaitu ada sebagian yaitu mengambil pelajaran dari sini. Ketika membacakan wirid atau bacaan, itu mereka menutup mata. Maksudnya supaya terfokus pikirannya kepada bacaannya dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasu hadza ayakuna fi waqti salatihi bil anbiya, dan ini tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu itu dengan hatinya, itu tidak mungkin terjadi ketika beliau itu salat dengan para nabi. Karena seperti riwayat itu sudah lewat bahwa Rasulullah SAW ada orang azan, kemudian Rasulullah SAW dikemukakan sebagai imam. Itu tidak mungkin akan terjadi kecuali dalam keadaan beliau itu menjalankan Isra dan Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Walau kanat lahu fi hadzal Isra halatun. Ada pendapat yang keempat. Wajhun rabi'un wa huwa ayu abra bin naumi hauna an hayatin naim minal iltija wa yukawwihi qawluhu fi riwayat Abd ibn Humaid Hammam baina ana naimun wa rubbama qala muttaji'un. Ada juga pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan tidur. Maksudnya di sini beliau itu muttaji'un.
muttaji'un, beliau itu bersandar seperti orang yang dalam keadaan tidur, tapi bukan tidur yang hakiki dalam melakukan Isra. Qala baina an-naimi wal yakzan fayakunu samma hay'atahu bin naumi lima kanat hay'atan naim galiban. Wa hadha babun ila anna hadhihi ziyadah min naumi wa dzikri syakil batni. Kemudian apa namanya? Wa dzikri syakil batni wa dunuwi Rabbi azza wa jal al-waqi'ati fi hadzal hadis innama huwa min riwayati syarikin. Tadi apa namanya ada disebut bahwa apa namanya Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW itu di rumahnya yang apa namanya tempat tinggalnya di rumahnya Siti Khadijah, itu atap rumahnya itu terbuka, kemudian Jibril turun dari sana, kemudian Jibril itu apa membedah apa namanya dada Rasulullah SAW. Ini riwayat yang mengatakan membedah dada Rasulullah SAW adalah riwayat Syarik. Anasin faya mungkaratun biriwayati. Ini riwayat yang mungkarah, riwayat yang apa namanya yang dhaif. Karena apa namanya yang apa namanya yang masyhur, yang diriwayatkan dengan riwayat yang masyhur yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu dibedah dadanya ketika beliau sedang berada di apa namanya di Taif waktu beliau itu mengembala kambing. Itu dibedah di sana dadanya, kemudian dicuci apa namanya hatinya dan dikeluarkan benda-benda atau material yang hitam di kakinya, di hatinya. Itu tempatnya terjadi, bukan ini. Jadi ini hadis Syuraik, ini ada lemah. Isakul batni fil hadis sayati inama kana fi sigarihi, waktu dia kecil sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla nubuwati, sebelum terjadi kenabian, wali anhu qala fil hadis qabla ayyub atha. Wal Isra bi ijma'in kana ba'dal basi, dan Isra ini terjadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Yaitu sehingga apa namanya tadi riwayat ada mengatakan 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada juga mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi Isra Mi'raj ini dijalankan setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Hadza kullu yuhinu ma waqa'a fi riwayat Anasin ma anna unasan qad bayyana min ghairi tariqin annahu innama rawahu an ghairihi wa annahu lam yasma'hu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maratan an Malik bin Sa'sah wa fi kitab Muslim la'allahu an Malikin wa Sa'sah an syaki ala syaki. Itu riwayat yang tadi yang mengatakan apa namanya sebentar mengatakan Naim, sebentar mengatakan itu apa namanya riwayat yang tidak langsung Anas mendengarnya dari Rasulullah SAW, tetapi beliau itu mendengar dari riwayat-riwayat yang lain. Itu khususnya riwayat Asyuraik yang dinyatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Qala maratan kana Abu Dzarrin yuhadditsu. Ada pernah juga apa namanya Anas mengatakan bahwa ketika Abu Dzarrin itu bercerita, wa ma qaulu Aisyah ma faqatu jasadahu fa Aisyatun lam tuhaddits bihi an musyahadatin li'annaha lam takun hina izin zaujahu wala fi sinnin man yadbitu. Jadi kalau apa namanya Siti Aisyah mengatakan bahwa apa namanya pada malam itu saya tidak pernah kehilangan jasad Rasulullah SAW, tubuh Rasulullah SAW. Yang maksudnya Siti Aisyah, Rasulullah SAW selalu apa namanya tidur di dekatnya. Kita sudah apa namanya tahu bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara apa namanya Rasulullah SAW dukhul dengan Siti Aisyah itu setelah hijrah ke Madinah. Berarti cerita Siti Aisyah ini tentang beliau apa namanya tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah SAW ini bukan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini mungkin peristiwa yang lain. Karena yang jelas bahwa apa namanya Siti Aisyah waktu itu masih belum berstatus istri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dukhul kepada Siti Aisyah itu setelah beliau hijrah ke Madinah. Kemudian qala wala fi sinnin man yadbitu wala lam takun wulidat ba'du. Ada juga yang mengatakan ini kemungkinan apa waktu terjadinya Isra dan Mi'raj ini bisa saja apa namanya Siti Aisyah masih nunu, masih anak kecil, atau mungkin juga apa namanya masih belum lahir. Karena kita tahu bahwa apa namanya Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah akadnya pada umur 7 tahun, kemudian dukhulnya pada umur 9 tahun. Ini bisa saja apa nama itu terjadi Isra dan Mi'raj ini Siti Aisyah masih belum dewasa. Belum dewasa, masih anak kecil. Jadinya riwayat Siti Aisyah tadi mengatakan bahwa saya tidak pernah kehilangan Rasulullah SAW, itu maksudnya pada peristiwa lain, bukan apa namanya peristiwa Isra dan Mi'raj.
Ini membuktikan bahwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar dijalankan oleh dengan jasad dan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mata kana fa innal Isra kana fi awal Islam. Karena ada meriwayatkan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada awal Islam. Ala qauli Zuhri wa man wafaqahu ba'dal mab'atsi bi amin wa nisfin. Itu ada mengatakan Isra Mi'raj itu adalah terjadi setelah 1 tahun Rasulullah SAW, 1 tahun setengah Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi Nabi. Berarti Siti Aisyah itu waktu itu masih nuno, masih anak kecil. Bagaimana dia mengatakan bahwa Rasulullah saya tidak pernah kehilangan ajazat Rasulullah SAW. Qala wa kanat Aisyatu fil hijrati bintun nahwi 8 awamin. Bintu nahwi 8 awamin. Yani waktu hijrah saja, waktu hijrah itu Siti Aisyah umurnya baru 8 tahun. Jadi kalau Rasulullah SAW yaitu mengembangkan atau mengembankan Islam di Mekah ini setelah turun wahyu selama 13 tahun. Selama 13 tahun, setelah itu baru ke Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun. Kalau Isra dan Mi'raj itu dijalankan pada tahun yang pertama, yang kedua atau 1 tahun setengah setelah Rasulullah SAW dibangkit menjadi Nabi. Berarti Siti Aisyah waktu itu sebelum lahir. Karena umurnya Siti Aisyah ketika beliau hijrah ke Madinah, itu baru umur 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dikisahkan oleh Siti Aisyah ini adalah peristiwa lain, bukan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Qala wa qad qila kan Isra li 5 qabla al-hijrati. Ada juga mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Wa qila qabla al-hijrati bi amin. Wal ashbahu annahu li 5. Wal hujjatu lidzalika tatulu laysat min garadina. Tentang pembahasan kapan terjadi Isra dan Mi'raj itu banyak sekali riwayat. Jadinya kita cukupkan pembahasan kita di sini tentang itu, masalah kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Fa idza lam tusyahid dzalika Aisyatu dalla anha haddathat bidzalika an ghairiha. Berarti itu seperti saya bilang tadi bahwa peristiwa yang dialami oleh Siti Aisyah bahwa beliau tidak pernah kehilangan jasad Rasulullah itu peristiwa lain, bukan malam terjadinya Isra dan Mi'raj. Falam yurajjah khabaruha ala khabari ghairiha wa ghairuha yaqul khilafahu mimma waqa'a nasan fi hadis Ummi Hani'in wa ghairihi wa aidan falis hadis Aisyah radhiyallahu anha bisabit. Dan itu juga hadis Siti Aisyah ini adalah bukan hadis yang sahih, hadis yang sabit. Wal hadisul akharu asbatu. Yaitu hadis yang lain itu lebih kuat. Lasna na'ani hadis Ummi Hani'in wa ma dzukirat fihi Khadijatu hajiyatu aidan faqad ruya fi hadis Aisyah ma faqatu wa lam yadkhul biha Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil Madinati wa kullu hadhi yuhinuhu balil ladzi yadullu alaihi sahihu qawliha innahu bi jasadihi li inkariha an takuna ru'yahu li rabbi ru'ya ainin walau kanat indaha manaman lam tunkirhu fa in qila faqad qala ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Itu kesimpulannya yang tadi menunjukkan bahwa secara kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj itu dengan jasad, dengan rohnya. Kalau ada orang yang berdalil yang mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya adalah hati itu akan membohongi apa yang dia lihat. Ini jadi ada sebagian yang mengambil dalil bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah mimpi waktu tidur. Karena dalam ayat Allah SWT berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini hati itu tidak akan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan membohongi apa yang dilihat oleh mata. Ma ra'a. Faqad ja'ala ma ra'ahu lil qalbi. Wa hadza yadullu ala annahu ru'ya naumin wa wahyun wa la musyahadatu ainin wa hissin. Kulna hanya jadi tadi menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah dengan hati, bukan dengan jasad. Tapi dijawab oleh musannif mengatakan, kulna yuqabilu qaulu ta'ala ma zagal basaru wa ma tagha. Tapi ini dibatalkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ma zagal basaru wa ma tagha.
Jadi pandangan itu terfokus pada keajaiban yang Rasulullah SAW saksikan di Sidratul Muntaha. Wa ma taga dan tidak melewatinya. Ini berarti apa namanya? Pandangan Rasulullah SAW. Yang ma zagal basru. Basaru ini jelas-jelas pandangan. Ini pandangan Rasulullah SAW terfokus kepada apa yang beliau lihat tentang keajaiban, tentang keindahan sesuatu yang ada di Sidratul Muntaha. Kemudian wa ma taga dan pandangannya tidak bisa melewati apa namanya peristiwa yang beliau saksikan di Sidratul Muntaha. Jadinya ini apa namanya? Membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa hati itu tidak akan membohongi apa yang dia lihat. Faqad adhafa al-amra bil basari. Waqad qala ahlu tafsir fi qawli ma kazabal fuadu mar'ai lam yuhimul kalbu al-aina. Ini lam yuhimul kalbu al-aina. Gaira al-hakikati bal saddaka ru'yataha. Jadi hati itu katanya la yuhim, tidak akan menyalahkan. Hati apa namanya, apa yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan disalahkan oleh hatinya. La yuhimu al-kalbu al-aina. Hati itu tidak akan menyalahkan apa yang dilihat oleh mata kepalanya. Itu artinya bukan apa namanya Rasulullah SAW yang menjalankan Isra dan Mi'raj itu dengan rohnya saja. Bal sadaka ru'yatuha. Bahkan di sini ingin menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh mata itu benar-benar terjadi dan dikuatkan oleh hati. Wakila ma angkara kalbuhu ma ra'athu ainuhu. Semakala paslun wa amari sallallahu alaihi wasallam li rabbihi jalla wa azza. Jalla wa ala. Insyaallah apa namanya kajian kita untuk berikutnya tentang ru'yatu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW apakah pernah melihat Tuhannya atau Tuhannya atau pernah melihat Allah SWT atau tidak. Insyaallah pelajaran berikutnya itu insyaallah besok malam ini. Supaya ada waktunya sedikit untuk kita membaca bahasa. Saya Sukri Pinta, maaf. Mana? Ya. Ram. Alhamdulillah. Enggak milang. Masya Allah, ini semakin menarik sekali nih. Masya Allah. Luar biasa. Saya Pipi wala mafi? Pipi, insya Allah. Baik, hadir ya. Lah Pipi, ya alhamdulillah. Saya Khalil sudah kelihatan ini. Ini kita sedikit Masya baru Allah. datang gitu. Iya. Ayo wahai apa namanya gerak sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa ulumi sairil salihin fid darain amin. Amin. Babun mabhathun nubuwati idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli wa sib jami'ar rusli bil amanah wasidqi wa tablighi wal fatanah. Qala syarih rahimahullah taala wa ila huna intahal kalamu ala ma arada an-nadhim rahimahullah taala bi qism al-ilahiyati wa taba'ahu bil qism ath-thani wa huwa an-nubuwatu faqala wasif jami'ar rusli بسكون السين لغة أي يجب عليك أيها المكلف أن تعتقد أن جميع رسل الله تعالى متصفون بالأمانة والإسمة وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهى كراهة. نعم قد يفعلون المكروه تشريعا فيكون في حقهم قربة. قال سيدي عبد الله العلوي رحمه الله تعالى في مراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mabahatun nubuwat. Mabahata an-nubuwat itu pembahasan tentang kenabian. Karena apa namanya rukun iman, rukun percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab. Iman kepada rasul. Kemudian iman kepada apa lagi? Kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kitab, kepada rasul, kepada apa lagi? Hari kiamat. Kemudian pada qada dan qadar, khair wa syarri, yaitu rukun iman itu ada 6. Sekarang ini akan membahas tentang apa namanya? Tentang idzil wuqu'u jaizun bil akli wa qad ata fihi dalilul akli. Ini akan membahas tentang kewajiban, tentang al-wajib fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang terjadi, apa yang jaiz pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para nabi.
Wa ila huna intahal kalam ala ma awrad nazim rahimallahu taala bi qismil ilahiyat wa tabiq bisani wa huwa an-nubuwat. Faqala wasib jami'ar rusul. Wasib apa namanya? Sifatilah. Itu apa namanya? Sebutlah wasib. Maksudnya di sini apa namanya? Sifatkanlah atau ketahuilah jami'ar rusul. Berikanlah sifat, berikanlah ciri-ciri kepada para semua rasul. Bisukunil isin ani ar-rusli. Wasib jami'ar rusli. Logatan ay yajibu alaika ayyuhal mukallaf. Maksudnya di sini menjadi kewajiban bagi kalian hai orang-orang yang sudah mukallaf, orang yang akil baligh, itu wajib engkau mengetahui ini. Apa itu? Anta takida, engkau meyakini anna jami'a rusulillahi ta'ala muttasifuna, bahwa semua apa namanya utusan Allah SWT mempunyai sifat dengan sifat yang akan datang ini, yaitu satu al-amanah, at-tabligh, ini at-tabligh as-sadiqi wal fatanah. Pertama kali bil amanah. Jadi wajib bagi kalian, wajib bagi semua anda semua muhai orang-orang yang mukallaf meyakini bahwa apa namanya rasul itu mempunyai sifat dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah wal ismah, yaitu maksudnya hifzullah taala bawatinahum wa zawahirahum minat talabbusi bimanhiin anhu. Itu amanah maksudnya terpelihara. Terpelihara apa namanya? Terpelihara. Hanya Allah SWT memelihara mereka, memelihara bawatinnya, yaitu batinnya, wa zahirahum dan zahirnya, minat talabbusi dari apa namanya terlibat melakukan suatu yang terlarang. Jadi Allah SWT sudah Allah SWT telah memelihara para nabi, para rasul itu batin dan zahirnya daripada apa namanya terlibat melakukan suatu yang terlarang. Walau nahi karahatin, walaupun larangannya itu sifatnya makruh, tidak apa namanya Allah SWT memelihara para nabi untuk tidak melakukan suatu yang makruh. Na'am kabiafalunal makruh tasri'an. Memang apa namanya nabi melakukan suatu yang makruh itu maksudnya untuk tasri', untuk perundang-undangan. Jadinya supaya apa namanya orang tahu hukumnya bahwa apa namanya itu adalah makruh. Bukan karena apa namanya para nabi atau rasul itu menjalankan karena apa namanya karena keinginannya sendiri, karena apa namanya keinginannya, karena nafsunya, tetapi para nabi dan rasul menjalankan satu makruh itu adalah untuk apa namanya untuk tasri', untuk apa namanya syariat, untuk perundang-undangan. Qala fa yakunu fi hakim qurbatan, sehingga apa namanya makruh walaupun dilakukan oleh para rasul, oleh para sahabat itu bagi mereka itu adalah suatu apa namanya satu ibadah. Satu ibadah karena maksudnya melakukan satu yang makruh itu adalah untuk mereka perlihatkan kepada umatnya bahwa ini adalah satu yang makruh. Jadi pada umatnya hukumnya makruh, tetapi pada diri rasul dan nabi itu adalah hukumnya ibadah, qurbah. Waqala Sayyid Abdullah Al-Alawi rahimahullah ta'ala fil maraki, wa rubbama yaf'alu lil makruhi mubayyinan annahu lit tanzihi fasara fi janibihi minal qurab kan nahyi ay yasraba min famil kirab. Wa rubbama yaf'alu lil makruh. Kadang-kadang nabi atau rasul itu melakukan satu yang makruh. Mubayyinan annahu lit tanzihi. Mubayyinan itu maksudnya untuk menjelaskan annahu bahwasanya lit tanzihi, supaya orang itu apa namanya menghindar. Tanzih itu untuk menghindarkan diri. Nazah apa namanya untuk menghindar supaya jangan seorang itu melakukan yang makruh tadi. Jadinya para nabi, pada rasul melakukan satu yang makruh itu untuk menjelaskan hukumnya kepada umatnya, supaya umatnya itu menghindari perbuatan tersebut. Fasara fi janiminal qurab, sehingga apa namanya dari sisi rasul yang melakukan apa namanya itu untuk menjelaskan apa namanya hukumnya pada umatnya itu adalah suatu ibadah. Kan nahyi an yashraba min fami al-kirab, seperti larangan, yaitu apa larangan minum dari apa namanya dari pamil kirab, dari mulut apa namanya al-kirab, yaitu air, itu kantong air. Ini apa namanya larangan
larangan untuk apa namanya minum dari mulut kantong kantong air. Ini apa namanya cuma makruh saja. Mengapa? Karena dikhawatirkan nanti di sana di dalamnya itu ada binatang yang apa namanya binatang yang apa namanya binatang yang apa namanya seperti ular yang kecil dan sebagainya, binatang yang akan menyakiti. Itu cuma makruh aja. Tapi ini apa namanya dilakukan oleh apa namanya oleh para nabi dan rasul. Wa ma yuhmi khilafu dzalika ka qawli liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ada apa namanya ayat Quran. Allah SWT berfirman, liyaghfira laka Allahu, agar Allah SWT memaafkan bagimu ma taqaddama min dzambika, terhadap dosa-dosamu yang sudah lewat. Berarti wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Berarti nabi itu melakukan dosa. Jadinya yaghfirullah ma taqaddama min dzambika, nabi apa melakukan dosa. Ini apa namanya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ada orang memahami bahwa apa namanya dengan ayat ini mereka menyimpulkan bahwa nabi itu melakukan dosa. Ini apa namanya pemahamannya salah. Di sini arti yang sebenarnya pamasrufun an zahirihi. Ini apa namanya dipalingkan dari apa arti yang zahirnya. Yang zahirnya apa namanya bahwa nabi itu melakukan dosa, kemudian dosanya itu dimaafkan. Baik itu dosanya sudah lewat atau akan datang. Ini apa namanya masrufun an zahirihi. Ini dialihkan dari arti yang zahirnya. Apa arti yang sebenarnya? Bi annal murada ummatuhu. Itu apa namanya yang dimaksudkan dengan ayat yang tadi itu bahwa yang melakukan dosa atau diampunkan dosanya sudah lewat akan datang itu umatnya. Karena kalau nabi atau rasul itu mereka itu maksum. Mereka itu terpelihara dari akan melakukan dosa. Tidak pernah melakukan dosa. Qala au ayyaghfira ma'khudhu minal gufri. Yaitu kata-kata liyaghfira itu apa yang terambil dari kata-kata gufri wa sitru itu sitir. Sitir artinya tutupan. Tutupan. Wa sitru taratan yakunu bainal abdi wa dzambi. Sitir itu penghalang. Jadi apa namanya di sini? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Atau bisa saja yaghfira di sini artinya adalah penghalang. Ini Allah SWT menghalangi apa namanya engkau untuk jatuh kepada perbuatan maksiat, baik yang lewat akan datang. Bisa juga diartikan seperti itu. Wa huwa min janibil anbiya. Jadi ini apa namanya terjadi dari kalangan anbiya bahwa di sana itu ada sitir, ada penghalang, yaitu ada sket atau apa namanya agar para nabi itu tidak akan melakukan dosa. Atau wataratan baina dzambi wa ma yatarattabu alaihi minal iqab. Atau kadang-kadang apa namanya penghalang itu yaitu antara dosa dengan sanksinya. Jadinya apa namanya para umat Nabi Muhammad SAW itu diampun dosanya yang sudah lewat atau yang akan datang. Maksudnya di sini al-muradu min janimil ummati, itu tidak ada sanksinya, tidak ada siksaannya, itu dimaafkan ampun. Jadinya bukan berarti yang tadi mengatakan yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti bahwa nabi itu melakukan dosa. Kemudian apa namanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang sudah lewat akan datang. Waqad qala alaihi salatu wassalam yaumul hajjil akbar. Rasulullah SAW pada haji akbar, itu pada haji wada, Rasulullah bersabda, ala fal yuballighu syahidu minkum al-ghaiba. Maka hendaknya lah apa namanya yang hadir, kamu yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ala hal ballagtu, apakah apa namanya saya sudah menyampaikannya atau belum? Yukarriru alaihi salatu wassalam zalika, Rasulullah SAW mengulang-ulanginya itu. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam balighu anni. Lengkap sikit ni. Oh, lengkap sikit ni. Memberitahu. 81. Sikit lengkap. Nomor 81 belum. Nomor 81 Apa? ni. Nomor 81. Sahih 81 sekarang. Oh ya. Belum 41. Wasitku. Sebentar. Dia enggak ada 81 saya sini. Iya. Oh, ini Wasit Jami' Ar-Rusli. sebentar kalau begitu. Berarti Kurang. coba bacakan kita ini. Apa katanya? Wasit Jami' Ar-Rusli bil amanah wasidna. Wasidiki ay sibhum bisidiki aidan.
وهو مطابقة الحكم للواقع. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى. Sebentar. Kurang satu halaman saya ini, maaf. Wasidku, wala wasidku wa tabligh wal fatana. Wasidku ay sibhum bisidki. Ya. Sibhum apa namanya? Sibhum. Itu apa namanya? Sifatilah mereka. Itu apa namanya? Katakanlah atau berikanlah sifat kepada mereka itu dengan sifat jujur aidan. Wa huwa mutabaqatul hukm lil waqi'. Sebentar dulu. Perasaan saya ada pernah saya baca, tapi di mana tepatnya? Sebentar akan ada ini. Ke belakang ini. Sudah jumpa. Wasidki aisibhum bisidki aidan. Ya ini wasidki dan apa namanya? Berikanlah sifat kepada pertama kali al-amanah, kemudian as-sidqu bil amanah wasidqi. Wa huwa mutabaqatul hukmi lil waqi'. Yang namanya sidqi itu adalah mutabaqatul hukmi lil waqi', yaitu sesuainya hukum itu dengan realita. Itu namanya sidqun. Al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kadzib katanya dalam balaghah. Kemudian apa yang namanya as-sidqu huwa mutabaqatu al-hukmi bil waqi'. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Para nabi itu, para rasul itu ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak apa namanya mengucapkan ucapan yang sumbernya dari hawa nafsu. Wa li'annana ma'syaral ummah, wali'annana karena kita semuanya ma'syaral ummah ma'muruna bittiba'ihim. Kita diperintah untuk mengikuti mereka fi aqwalihim, pada perkataannya, wa af'alihim, dan perbuatannya mutlakan secara umum. Semuanya. Wattiba'uhum ta'atullahi ta'ala, wattiba'uhum ta'atullah. Ikut pada mereka itu adalah apa namanya? Berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada rasul berarti sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaza alaihimul kadhiba, kalau jaza alaihimul kadhibu la lazima al kadhibu fi khabarihi ta'ala. Kalau seandainya para rasul itu mungkin terjadi pada dirinya kebohongan, niscaya bisa saja terjadi apa yang disampaikan oleh rasul itu apa namanya bohong. Jadi para nabi itu sifatnya jujur. Mustahil para nabi itu akan mempunyai sifat apa namanya bohong. Mengapa? Karena apa namanya? Kalau seandainya nabi itu apa namanya berbohong, law jaza alimul kadhibi, kalau seandainya nabi itu berbohong, niscaya apa yang mereka bawa juga bisa dituduh itu sesuatu yang bohong. Lianna Allah Ta'ala saddaqahum bil mu'jizati. Dan itu tidak mungkin terjadi. Para nabi itu akan melakukan satu yang apa namanya bohong. Tapi semuanya benar. Justru Allah SWT mengukuhkan, yaitu apa namanya, risalah atau misi atau ajaran mereka itu dengan mujizat. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu apa namanya dikokohkan misinya, yaitu risalahnya itu dengan mujizat. Kalau apa namanya nabi besar kita bersama sekarang banyak sekali mujizatnya. Sampai apa namanya batu mengucap salam kepada Rasulullah SAW.
sampai apa namanya pohon kayu, yaitu apa namanya semua akar-akarnya keluar apa namanya dari keluar, kemudian datang menghadap pada Rasulullah, kemudian kembali lagi ke tempatnya. Itu semua mukjizat. Apa namanya bulan juga pecah, itu apa namanya mukjizat. Mengapa mukjizat harus ada mukjizat? Untuk membuktikan bahwa apa yang beliau bawa ini adalah benar. Jadi mustahil para nabi itu akan bersifat bohong. Karena kalau akan bersifat bohong, yaitu bisa saja apa namanya akan dikatakan nanti bahwa apa yang beliau bawa ini adalah tidak benar. Allati ayyadahum biha wallati ya bimanzilati qawlihi sadaka abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi apa namanya sadaka abdi? Hambaku telah berlaku jujur terhadap apa yang dia sampaikan dari diriku. Wa mujizatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam la tu'ad wa la tuhsa. Dan mukjizat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi. La tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung, tidak habis tidak bisa dikumpulkan semuanya. Wa azamuha, dan mukjizat yang paling besar yang bisa disaksikan oleh semua orang sampai kita sekarang ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Azim. Quran yang ada depan kita ini sekarang adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan mukjizat? Mengapa dikatakan mukjizat? Karena sudah sekarang 1400 tahun apa namanya dari sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu belum ada perubahannya, belum ada terjadi kekurangan, masih tetap utuh seperti yang pertama. Ini tidak mungkin terjadi pada apa namanya pada kitab-kitab yang lain. Coba kalau kitab yang lain, kalau cetakan kedua, ketiga itu sebanyak perubahan. Ada yang kurang alifnya, tapi kalau Al-Qur'an tidak ada. Ini satu mukjizat. Yang kedua di sini wa baina aidina yabqa ila yaumil qiyamati mahfuzan min at-tabdil wa taghyir. Akan terpelihara sampai hari kiamat, akan tetap terpelihara, terjaga dari apa namanya tabdil wa perubahan dan apa namanya perubahan dan penambahan. Tidak akan mungkin terjadi. Bifadlillah taala wa hifzi, itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan atas peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kata hadal Qur'an al-azim sanadid al-arabi wa bulagaihim al-mutafanninin fil balagati wa asalabil kalam. Al-Qur'an telah menantang, yaitu apa namanya para pemimpin-pemimpin Arab, yaitu tokoh-tokoh Arab, wa bulagaihim, dan para ahli balagah mereka. Itu mereka yang fasih-fasih menyusun kalimat untuk menyusun seperti Al-Qur'an. Al-mutafanninin. Al-mutafannininya maksudnya di sini yang cendekiawan, yang pintar. Itu apa namanya? Sudah ditantang oleh Quran. Fil balagati, yang apa namanya? Pakar dalam ilmu balagah, wa asalbil kalam, dan uslub menyusun kalimat. Falam yaqdiru ala mu'aradatihi. Tidak ada satupun yang mampu untuk apa namanya? Untuk membendung Al-Qur'an. Bahkan apa namanya? Satu ayat pun, satu surat pun yang dari surat yang paling pendek di Al-Quran, tidak ada, sampai sekarang tidak ada yang mampu menyusunnya seperti Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang luar biasa. Yang kita sendiri saksikan sekarang ini. Kalau mukjizat Rasulullah SAW yang lain sudah tidak bisa kita saksikan. Seperti umpamanya, ya apa namanya, makanan yang untuk 3 orang bisa menjadi 700 orang. Itu sudah Anda bisa kita saksikan karena itu bagi orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi kalau Al-Quran ini bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Kemudian, falam yaqdiru ala mu'arati wa qala ba'dul al-musyrikina. Apa namanya sebagian orang-orang musyrikin, orang musyrik apa namanya mengatakan kepada Al-Quran, inna lahu halawatan. Sungguhnya pada Quran itu adalah halawatan. Halawatan yaitu manis. Wa inna alaihi talawatan. Dan pada Al-Quran itu ada kecantikan, itu apa namanya, ada keindahan. Itu apa namanya, terbukti kita sekarang membaca Al-Quran. Semakin lama kita baca, semakin indah, semakin senang kita. Coba kalau baca kitab yang lain. 2 kali, 3 kali kita baca sudah bosan kita. Tapi Al-Quran tidak. Semakin banyak, semakin sering kita mengulangi, kita semakin indah, semakin senang. Sampai semakin akan membuka hati. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Kemudian, wat-tablighi wal fatanah. Kemudian sifat Nabi yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh?
Wasib jami'ar rusul kirami bitabligh. Dan katakanlah atau sifat semua rasul itu adalah at-tabligh. Apa at-tabligh? Wa huwa isalul ahkami syar'iyyati allati umiru bitablighiha ila ummatihim. Yaitu menyampaikan hukum-hukum syariat yang diperintahkan untuk disampaikannya kepada umatnya. Jadi tabligh, kewajiban Nabi, kewajiban Rasul. Kewajiban Rasul ada menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dia sampaikan kepada umatnya. Yajibu alaika, maksudnya yajibu alaika, menjadi keharusan bagi engkau hai orang yang mukallaf. Ayyuhal mukallaf anta takida, untuk meyakini annahum balagu ma umiru bitablighihi, bahwa para nabi, para rasul itu telah menyampaikan apa yang mereka diperintah untuk menyampaikannya minal ahkam, tentang hukum-hukum agama. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ini perintah, dan mustahil para nabi itu tidak akan menjalankan perintah Allah SWT. Hai para nabi, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Kemudian waqad qala sallallahu alaihi wasallam yaumul hajjil akbar, ala fal yuballighu syahidu minkum al-ghaiba. Ini ala hal ballagtu. Yani yukarrir alaihi salatu wassalam zalika. Karena sifat nabi itu at-tabligh. Sampai Rasulullah SAW menanyakan kepada umatnya, apakah saya sudah menyampaikannya? Jadi apa yang disampaikan kepada saya, risalah atau misi yang apakah sudah saya sampaikan? Wa yaqulu alaihi salatu wassalam ballighu anni. Ballighu, sampaikanlah kepada orang yang datang, atau apa yang kau dengar dari saya. Atau kama qala wa yaqulu Allah ta'ala wa huwa min akhir ma unzila alaihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah semuanya itu kepada umatku. Wa yaqulul ummatul Muhammadiyah, dan al-ummah Muhammadiyah itu kita termasuk umat Muhammadiyah. Karena umat itu umat Muhammadiyah, ada umatul dakwah, ada umat tauhid. Ada umatul kabul yang seperti kita, umatul kabul. Wa nahnu minha. Wa nahnu, dan kita adalah termasuk umat Muhammadiyah. Jadinya wa taqulul ummatul Muhammadiyah, dan umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu minha, dan kita adalah bagian daripada umat Muhammadiyah. Itu apa katanya? Allahumma ya Allah, inna nabiyyaka, sungguhnya nabimu, sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballagar risalata, telah menyampaikan risalah atau misi, wa addal amanah, dan telah menyampaikan amanat, wa nasal ummah, dan telah memberikan nasihat umat, beri nasihat kepada umat, wa jahada fi sabilika haqqal jihad, dan telah berjuang di jalanmu dengan sebenar-benar jihad, hatta atahul yakin, sampai beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan ballighu anni, sampaikanlah apa yang kau dengar dari saya. Dan kita sekarang umat Muhammadiyah, termasuk termasuk kita juga, yaitu kita mengatakan Allahumma inna nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fi sabilika haqqal jihad hatta atahul yakin. Fajazahullahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Kemudian sifat yang keempat al-fatanah. Itu supaya Nabi itu bersifat cerdas. Piawai, cendekiawan. Bifatil fa, hiyat wa tafattun, yaitu cerdas. Wa zaka, yaitu kepintaran, wa idrakul umurid dakikah, dan memahami segala sesuatu yang ad-dakikah, yang cermat. Wajibu fi hakim alaina an natakida, menjadi kewajiban pada hak mereka atas diri kita an natakida an umatismun fatana, yaitu kita sebagai umat Muhammadiyah itu wajib meyakini, wajib kita percaya, meyakini, wajib kita mengiktikadkan bahwa para nabi itu mempunyai sifat al-fatanah, sifat cerdas, bukan soal yang bodoh, bukan orang yang bukan orang yang lengah, tapi sifat al-fatanah. Li'annahum bu'itsu li ikamatil hujaj.
Karena para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujaj, untuk menyampaikan dalil. Jadi orang yang menyampaikan dalil atau hujaj itu harus dia pintar, harus dia cerdas, harus dia pawai, tidak pandang sembarangan orang. Wa ibtali subahil mukhalifina, untuk membatalkan kesesatan. Kesesatan itu atau kesalahan orang-orang yang membangkang. Jadi orang-orang yang membangkang itu memerlukan hujjah, menunjukkan dalil. Kalau mereka itu tidak bisa kita ajak-ajak, ayo mari bersalat, lalu kita tidak bisa. Tapi mereka itu memerlukan dalil, hujjah untuk untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan, seperti mereka menyembah berhala dan lain sebagainya, itu adalah suatu yang tidak benar. Dan ini memerlukan kecerdasan. Seperti Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beliau itu berdebat sama kaumnya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim itu memunggal semua patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Kemudian setelah selesai, terus beliau gantungkan pedang di atas patung yang paling besar, kemudian dipanggil Nabi Ibrahim karena ada tuduhan yang tuduhan yang dituduhkan pada Nabi Ibrahim yang melakukan semuanya itu. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang yang memunggal kepalanya semuanya ini? Katanya itu yang paling besar itu, katanya. Tanya saja itu yang paling besar itu. Akhirnya mereka tertunduk sendiri. Bagaimana mereka kan tidak bisa bicara. Ya kalau tidak bisa bicara, tidak bisa mengapa kamu menjawab mereka? Ini seperti hujah, kecerdasan seperti ini diperlukan oleh para nabi. Makanya nabi itu memerlukan dia itu seorang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Qala لأنهم بوسلا ويبتالي سبحانه لوالينا مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال. Karena kita diperintah untuk mengikuti mereka dalam semua perkataan dan perbuatannya. Jadi ucapannya itu semuanya ditimbang. Tidak semua yang semua percakapannya itu tidak sembarangan. Tapi apa yang diucapkan itu adalah merupakan sabda yang wajib kita ikuti. Walhasil itu kesimpulannya, yajibu ayya'taqida fi haqqil anbiya, menjadi kewajiban menjadi kewajiban untuk kita meyakini kepada hak para anbiya wa rasul kulluhum semuanya at-tanzih an kulli ma yukhillul mur'ah. Itu suci dari sesuatu yang mencederai kesatriaan, ini kejantanan, yaitu keperwiraan. Jadi kita harus meyakini, kita harus mengetikat bahwa para nabi itu adalah suci daripada atau bersih dari sesuatu yang mencederai al-mur'ah. Itu al-mur'ah itu kejantanan atau keperwiraan. Qala wa kullu ma yuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Yang harus kita meyakini bahwa mereka itu terhindar dari segala sesuatu yang akan mengurangi dari tingkatnya yang luhur yang tinggi. Alaihi salatu wassalam. Summa qala summa syara yubayyinu ma yastahilu. Kemudian tadi sudah dijelaskan apa yang wajib bagi para nabi dan rasul. Insyaallah pelajaran kita yang besok kita akan membahas tentang suatu yang mustahil kepada nabi dan para rasul. Bagaimana saya? Kita cukup sampai di sini dulu. Baik, marhaba dokter. Orang sudah selesai salat Isya ini. Masya Allah. Insyaallah ya. Ya. Saya Khalil, ada yang perlu ditanya? Iya. Cukup dokter. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Tapi saya sempat terkejut tadi tidak ada kitab saya satu halaman. Ternyata ada takdim takhirnya di sini. Ya ada. Ya. Ada alhamdulillah. Iya. Saya syukri apa ketua anak. Alhamdulillah nih. Masya Allah nih, jelas. Lu ketua anak ini lama punya kayak tahumur nih. Ya. Insyaallah. Saya sendiri terasa sekarang ini mengapa dulu enggak banyak bertanya kepada saya kita yang dulu. Karena kita mengharap dulu akan ketemu ternyata ya
Allah yarhamuhum kulluhum. Sesuatu ada yang kurang jelas? Insya Allah jelas, Masya Allah ini. Sudah Jelas, tidak ya? terasa Puasa sampai kita ke malam ini Masya Allah. amanah tablik Potona. Ya, tablik. Ini harus dari jamaah tablik semua ini. Ini Isra Mi'raj juga ini apa namanya kita dapat simpulkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj itu dengan jasad dengan roh. Itu kesimpulannya ya. Karena ada 3 pendapat, ada mengatakan jasad saja, jasad sampai ke mana ke Baitul Maqdis, kemudian ada mengatakan roh waktu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu pendapat kaum Mu'tazilah. Ada yang mengatakan bahwa dia itu dengan roh saja itu seperti mimpi. Kemudian pendapat jumhur ulama itu mengatakan bahwa dengan jasad dan roh. Karena kalau tidak dilakukan dengan janda salat tidak akan mendapat sanggahan, tidak akan mendapat bantahan dari orang-orang kafir. Alhamdulillah, dan ini apa jadi dengan dalil-dalilnya semuanya. Saya syukuri. Untuk mempersiapkan nanti mungkin ada teman-teman yang mau di pidato di terutama di masyarakat atau di nanti ini kalau nanti Isra Mi'raj ini perlu. Ini Isra Mi'raj ini. Jadi cukup nanti membawa Asyifa ini Isra Mi'raj ya sudah. Cukup jadi bahannya untuk menyampaikan sambutan Isra Mi'raj. Sama teman-teman yang sebagai kiai nanti. Ya. Bisa jadi dari dalil itu, Dokter. Ya, semuanya dalil yang kuat ya. Iya. Ada juga yang syarahnya yang tapi katanya Syekh Qadhi Iyad yaitu kadang-kadang itu ada hadis yang yang mungkar ya. Tapi umumnya pada Syifa ini adalah hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Cuma kita di sini sifat kita pengkajian aja, yaitu kita berusaha atau berupaya untuk memahami aja tanpa kita menambah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah. Baik. Besok malam kita ketemu dalam waktu yang sama insyaallah. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur. Amin. Saya syukuri, mudah-mudahan mimpi yang bagus ya. Amin. Siapa tahu nanti mimpi naik ke Sidratul Muntaha. Karena kalau mimpi bisa saja itu. Iya, Mimpi siapa saja bisa. Iya. Baik, wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.